Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Bestok, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Para pendengar sekalian, semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Masih bersama saya, host Anda, Wahyu Setiobudi. Para pendengar sekalian, tanggal 1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kopi Sedunia. Tentu ini mengingatkan kita pada betapa besarnya potensi kopi di Indonesia ini. Hari ini kita undang pakarnya. Beliau adalah founder dari Rumah Kopi Nusantara. Kita sambut dengan meriah Bang Erik Abdurrahim. Wah, selamat datang Bang. Selamat. Bang Erik, ini beruntung ya kita hari ini bisa bertemu di dalam acara yang meriah dan bertepatan juga dengan Hari Kopi ya Bang. Ya, betul. Bang, kalau kita lihat potensi kopi di Indonesia ini seperti apa sih Bang? Ya, kalau bicara tentang kopi Indonesia ini, mungkin ini adalah Indonesia ini punya anugerah besar ya dari Allah SWT, karena kita ini memiliki kopi dari Sabang sampai Merauke. Dari Gayo sampai Papua itu isinya kopi semua itu. Jadi bukan isinya, maksudnya ada kopinya. Dan seperti kita tahu bahwa kopi itu sangat bergantung kepada geografisnya, kepada letak geografisnya. Jadi Indonesia ini mungkin satu-satunya negara yang punya beragam cita rasa kopi. Dari mulai kopi Gayo, kemudian di sana juga dari Sumatera nih. Kalau kita urut dari Sumatera aja, dari Sumatera sampai Sumatera Selatan tuh bisa puluhan, bahkan mungkin puluhan cita rasa kopi. Begitu juga dengan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, semua, hampir semua daerah kita tuh memiliki kopi. Dan seperti halnya banyak komoditi, kopi salah satu komoditi yang memiliki makanya ada indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu adalah satu paten yang disematkan karena adanya perbedaan geografis. Jadi sebagai contoh misalnya kopi Gayo itu punya indikasi geografis sendiri. Karena kenapa dia punya indikasi geografis? Karena punya cita rasa berbeda dengan kopi misalnya Sidikalang di sana. Padahal katanya berdekatan, tapi gunungnya beda. Nah begitu juga dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu indikasi geografisnya Java Prianger. Nah meskipun satu Java Prianger, ternyata cita rasanya juga beda. Kita kenal sekarang ada kopi Puntang, ada kopi misalnya kopi dari Garut, dari Papandayan dan sebagainya. Jadi Indonesia ini potensi untuk Arabica terutama ya, untuk saya cerita Arabica ini cukup beragam, sangat beragam, dan itu yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan ini merupakan anugerah dari Allah SWT nih, karena yaitu tadi mau rasa apa saja kopi Indonesia itu ada. Bang, tadi kan kalau bisa Abang sampaikan tadi, kita sadar benar bahwa ini adalah salah satu anugerah ya Bang ya, betul, yang sudah diberikan, given lah dari Allah Subhanahu pada bangsa Indonesia. Betul. Gitu ya. Nah, ketika dia sudah kemudian bersaing dengan kopi-kopi di luar Indonesia, seperti apa Bang daya saingnya ini? Nah, kalau daya saing ini memang kita perlu bicara banyak ya daya saing itu kan. Seperti kita tahu bahwa yang namanya suatu komoditi itu tidak hanya kualitas, tapi juga yang paling penting adalah cerita di balik itu. Nah, menurut ini hemat saya nih, pendapat saya, salah satu kelemahan dari kopi kita ini adalah kurangnya cerita. Cerita di balik kopi itu. Menarik ya, kopi itu harus bercerita. Iya, ada ceritanya. Setiap kopi ada ceritanya. Oh gitu. Dan itu yang bisa membuat kopi itu memiliki nilai yang lebih. Jangan melihat kopi sebagai komoditi saja. Hanya diseduh, diminum. Ya, gitu bukan. aja. Maksudnya dalam arti kopi sebagai komoditi. Kalau kopi sebagai komoditi, ya head to headnya antara rasa ini sama rasa itu. Kita tidak tahu ceritanya. Cerita misalnya masalah seperti kopi Gayo misalnya. Di kopi Gayo itu ada satu, misalnya sebagai contoh misalnya ada satu kopi yang di mana semua dari mulai petaninya sampai prosesornya sampai semua itu wanita. Ada Bang. Ada, itu ada koperasi wanita sendiri. Nah, itu contoh seperti itu. Filosofinya apa di balik itu? Ya, itu adalah artinya adalah kesetaraan gender terhadap kopi di situ. Dan itu yang harus dieksplor misalnya. Atau misalnya kopi-kopi yang ada di Flores misalnya. Kopi kita ini beda dengan, misalnya kita bisa ceritakan kopi kita ini berbeda dengan kopi-kopi yang di tempat lain. Karena kopi kita ini banyak yang dilakukan secara tradisional, Mas. Kopi-kopi kita banyak secara tradisional, sehingga itu yang mesti dieksplor. Cerita di balik kopi itu.
Sebagai contoh misalnya saya tadi sudah ceritakan tadi di balik layar. Contohnya misalnya kita ada satu kopi di luar negeri yang menyatakan bahwa ini kopi yang tumbuh di daerah vulkanik misalnya. Itu yang dieksplor. Nah makanya ini perlunya insan-insan kopi di Indonesia ini untuk mengeksplor itu. Kita perlu cerita di balik kopi kita. Kalau kita lihat pameran di luar negeri ya, kopi-kopi misalnya dari Kolombia, dari Ethiopia, itu banyak ceritanya. Dan apalagi orang-orang sekarang ini kan senang cerita di balik produk misalnya. Bisa apa saja sebenarnya yang bisa kita eksplor, bahwa misalnya kopi kita ini pemrosesannya diceritakan, kemudian bagaimana misalnya cita rasanya diceritakan, keunikannya diceritakan. Tapi kalau misalnya saya pernah beberapa kali misalnya berkunjung ke luar negeri, dia hanya tahu ini Sumatran coffee atau Indonesian coffee. Dia nggak tahu bahwa di Indonesia tuh banyak banget gunungnya gitu kan. Dengan cita rasa yang berbeda. Bayangin kebetulan saya kan dari Jawa Barat ya. Kopi di Gunung Tangkuban Perahu misalnya. Itu beda rasanya dengan kopi yang ada di Papandayan misalnya. Apa bedanya, itu yang diceritakan. Dan mengapanya. Dan mengapa berbeda. Seperti itu. Dan kopi itu memang menarik ya. Mungkin teman-teman dari kopi udah biasa, tapi beda proses pasca panen, beda juga rasanya. Seperti itu. Jadi kopi kita ini sangat potensial, dan ya pemerintah kita harus mengkampanyekan kepada dunia bahwa kopi Indonesia adalah kopi yang paling kaya, kopi yang paling beragam. Jangan cuman misalnya dipromosikan ini kopi Indonesia saja. Tidak, kopi Indonesia itu ada namanya kopi Gayo, ada namanya kopi Solok, ada yang namanya kopi Jawa Barat, ada yang namanya kopi Ijen, ada yang namanya kopi Flores, dan cita rasanya berbeda. Jadi kalau di branding namanya rasa dibalut cerita gitu ya. Cerita dibalik rasa. Cerita dibalik rasa ya. Bang, kalau dilihat dari yang kita sebutkan tadi ya Bang ya, berarti ada kemampuan ya, bukan hanya dari sisi memproduksi tapi juga melakukan proses marketing. Nah kalau Bang Erik mencoba memetakan nih kemampuan SDM di bidang kopi, talenta di kopi di Indonesia ini masih seperti apa Bang? Ya kita mesti, kalau dari talenta sih sudah ya kita sangat beragam ya. Dari mulai petani, kemudian prosesor, kemudian di sana ada mungkin penggoreng kopi, roastery, kemudian ada barista dan sebagainya. Kalau dari cerita yang ujung nih, yang hilir nih, Indonesia udah harum namanya. Banyak sekali kawan-kawan kita yang sudah menjadi juara-juara dunia tuh. Oh iya, dari beberapa kali dengar itu. Dari mulai roasting, semua sudah. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada yang bilang bahwa kopi kita roastery kita masih kalah dibandingkan yang lain, sebenarnya enggak juga. Teknologi goreng kopi ini sepertinya sudah sama lah. Mesin-mesin luar negeri sama kita ya mungkin dari sisi material agak berbeda, tapi dari sisi teknologi dan sebagainya udah sama. Nah, balik lagi kepada SDM. SDM kalau dari sisi processing memang mesti banyak yang dibenahi Mas. Kenapa? Karena salah satu kelemahan kopi kita adalah masalah konsistensi. Oh iya. Konsistensi rasa. Bahkan saya pernah diskusi dengan salah satu roastery di Australia waktu itu. Waktu itu ada acara dari Kementerian Perdagangan. Mereka itu adalah yang dikomplain dari kopi Indonesia adalah masalah konsistensi. Jadi kalau mereka ejekan mereka adalah beli kopi Indonesia tuh pay and pray. Udah beli doa nih bener nggak gitu. Untung-untungan jadi. Betul. Bukan untung-untungan. Kita kenapa? Karena tidak konsisten. Ya ini kita harus introspeksi diri nih untuk hal ini. Kita autokoreksi lah. Bahwa misalnya kalau kita membeli kopi dari luar negeri, misalnya dari Brazil atau dari Ethiopia, kopi tahun ini sama kopi tahun kemarin sama kopi 5 tahun lalu rasanya hampir sama, konsisten. Nah, kalau kopi Indonesia itu tadi salah satu kelemahannya adalah tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena pada saat pengolahannya tidak menggunakan alat ukur yang tepat. Standarnya tidak ada. Sebagai contoh misalnya standar kopi Indonesia ini belum ada. Standar processing itu kayak apa sih? Sebagai contoh misalnya untuk processing kan ada pencucian, ada penjemuran,
kemudian ada pengupasan, itu tidak ada standarnya. Misalnya untuk menjemur itu standarnya seperti apa sih? Ketebalannya berapa? Kemudian alat untuk garuknya itu seperti apa standarnya? Nggak ada, bebas aja gitu. Kalau misalnya kita bertanya ya ke seorang processing kopi itu di daerah, kita tanya, Bapak ini jemurnya sampai temperatur berapa? Nggak tahu. Pokoknya jam 12 siang dimasukin ke gudang. Feeling aja. Feeling. Kemudian misalnya ini di pulping atau dikupas pada kadar air berapa? Nggak tahu juga. Karena mereka nggak punya alat ukur. Nah jadi sebetulnya salah satu PR kopi kita adalah konsistensi, Mas. Nah karena bagaimana konsistensi itu sebetulnya pertama harus ada standar. Kedua adalah disiapkan alat ukur yang bisa digunakan oleh para prosesor. Sebagai contoh yang paling sederhana alat ukur temperatur lah. Seberapa sih sebetulnya misalnya kita tahu bahwa jemur kopi jangan terlalu panas misalnya. Pertanyaannya temperatur berapa? Kopi itu harus ditutup misalnya karena terlalu panas. Nggak ada, Mas. Nggak ada alat ukurnya. Dia cuma tahu oh ini panas nih, udah begitu. Nah, dan tidak tercatat. Tidak traceable. Jadi misalnya ada satu batch misalnya anggaplah fail atau enak lah. Wah ini kopi enak. Ditanya, ini gimana tuh prosesnya? Kok bisa enak? Gitu. Nggak tahu. Diulang gitu. Diulang ya nggak tahu karena tidak tercatat. Nah, yang saya lihat kebetulan saya pernah jalan-jalan ke Vietnam lah, negara tetangga kita. Mereka tuh pertama alat ukurnya lengkap, Mas. Kelembaban, temperatur, kadar air semua diukur. Ada catatannya. Nah di kita nggak ada. Nah itu yang perlu edukasi dari pemerintah kita agar konsistensinya terjaga. Jadi yang namanya Java Prihanger misalnya Jawa Barat, rasanya kayak apa sih? Jelas. Untuk rasa seperti ini tuh prosesnya seperti apa sih? Itu sebetulnya ada di buku kalau kita baca buku indikasi geografis ada tuh. Oh karena waktu itu dipatenkan. Dipatenkan tuh ada prosesnya harus seperti ini, apanya seperti ini, itu seperti ini. Ada, cuman itu tidak disosialisasikan kepada petani dan prosesor seakan-akan ya saya punya cara sendiri, saya punya rasa sendiri kayak gitu. Nah sementara ya boleh-boleh saja seperti itu, tapi ada standar minimalnya, ada standar mungkin saya nggak tahu apa itu bisa jadi SNI atau tidak, tapi minimal ada standarnya. Yang namanya kopi Jawa Barat itu pemrosesan standarnya seperti apa yang minimum requirement itu seperti apa? Nah itu kurang belum ada. Itu salah satu autokoreksi kita lah buat para pelaku. Buat pelaku usaha. Dan ini kan gerakan bersama ya. Gerakan bersama karena saya juga sebagai roastery ya. Sebagai roastery kadang-kadang begitu, Mas. Jadi misalnya ya itu tadi sama pay and pray. Begitu dapat kopi itu karena kita nggak tahu nih ini kopi bagus nggak ya. Iya. Kayak gitu. Nah itu yang menjadi salah satu PR besar dari kopi Indonesia. Bang Erik, ini kan kalau kita petakan tadi mulai dari petani sampai ke hilirnya itu adalah ke kafe, kedai apa segala macam ya sampai ke end consumer ya. Kalau dilihat dari pemetaan industrinya itu nilai tambahnya bagaimana, Bang, untuk pemetaan dari masing-masing bagian ini? Nah ini menarik ya. Sekarang ini emang harga kopi ini lagi lucu-lucunya nih, Mas. Bayangin terutama Robusta. Ya kan harga kopi ini sangat tergantung tidak hanya Indonesia tapi juga dari Brazil, dari Vietnam, dari mana-mana. Begitu misalnya di Vietnam gagal panen harga semua naik. Karena ini kan kopi ini kan komoditi dunia, Mas. Dibutuhkan oleh masyarakat seluruh dunia ini butuh kopi gitu kan. Sama seperti minyak lah gitu kan. Jadi harganya fluktuasi tergantung dari kondisi cuaca, kondisi ketersediaan barang dan sebagainya. Nah, balik lagi ke untuk saat ini tidak seperti 5 atau 10 tahun lalu. Dulu tuh petani termarginalkan lah. Karena di harga petani itu yang untung yang banyak added value itu ada di roastery, ada di coffee shop. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah agak seimbang karena sudah cukup dewasa juga. Apalagi sekarang dengan kondisi harga ini kita bicara masalah kopi Robusta ya. Harga kopi Robusta itu lagi mahal-mahalnya nih, Mas. Mungkin di petani lagi added value-nya cukup besar karena harga cerinya lagi cukup tinggi nih. Nah, roaster yang bingung karena dia mau naikin harga pusing juga, Mas. Ini persoalannya roaster udah banyak dan sebagainya. Jadi
sepertinya ya semua bisa mendapatkan cukup fair enough sekarang untuk dari hulu ke hilir cukup. Jadi potensinya rata ya kalau misalnya mau bergerak di mana aja sebenarnya peluangnya terbuka. Ya, peluang terbuka dan range-nya panjang Mas, dari mulai petani sampai ke roaster itu panjang. Mau bisnis di mana aja bisa sebetulnya. Oke, menarik sekali ini. Waduh, ini segmen 1 hangat sekali. Tadi kita banyak berbincang dengan Pak Erik tentang bagaimana landscape bisnis kopi dan potensinya bagi pengembangan kopi di masa depan. Kita akan kembali lagi para pendengar sekalian setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini untuk mencerahkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama saya Bang Erik Abdul Rahim. Beliau adalah founder dan pengamat dan juga pakar dari kopi dari Rumah Kopi Nusantara. Wah, Bang, terima kasih tadi udah memberikan pencerahan kepada kita tentang prospek potensi bisnis kopi ya, Bang. Nah, sekarang ini kan kalau kita mau masuk ke bisnis kopi ya, mulai dari yang hilir dulu ya, Bang ya, dari kafe dulu. Kalau kita lihat kafe itu kan sekarang menjamur ya, Bang. Betul. Pengkolan bikin kafe, bikin kafe. Betul. Anak sekolah bisnis disuruh dosennya bikin project, bikin kafe gitu kan dia. Jadi semua orang merasa bikin kafe itu gampang dan cepat gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat gak semua kafe itu bisa sustain gitu. Banyak yang buka tutup. Nah, menurut Bang Erik, apa key success factors atau yang perlu kita perhatikan kalau kita mau sukses bikin kafe? Jadi seperti tadi ya kita tahu lah. Kopi ini memang udah lagi hype-hypenya gitu kan. Semua orang ngopi Pak. Semua orang tuh ngopi kan Mas. Jadi dari mulai kopi saset sampai kopi yang mahal banget ada. Nah sekarang kan gimana nih bisnis kopi Indonesia seperti apa sih? Bisnis coffee shop lah atau bisnis kopi. Jadi memang kalau saya sangat percaya bahwa yang paling penting adalah kualitas. Kalau kita mau sustain ya mau tidak mau di semua bisnis lah pasti kualitas. Jadi saya sangat percaya bahwa bisnis coffee shop ini akan maju apabila penikmat kopi ini akan semakin banyak. Dan menikmat kopi banyak itu bukan karena kopi murah. Tapi penikmat kopi itu akan meningkat apabila kualitas kopinya makin bagus. Makin konsisten rasa kopinya. Nah, seperti saya bilang bahwa tadi tuh kualitas kopi itu udah ada dari yang bagus, ada juga yang biasa-biasa aja, ada yang jelek juga. Kayak gitu kan. Nah, ini saya nggak mau membanding-bandingkan. Tapi intinya adalah seperti pertanyaan Mas Wahyu tadi, gimana caranya masuk ke bisnis coffee shop? Yang paling penting kalau kita ingin mempunyai yang lebih sukses tadi, kita mesti punya konsep. Konsepnya apa sih nih kopi? Coffee shop yang akan kita buat itu apa sih konsepnya? Kemudian yang kedua adalah ya tentu ini hampir semua bisnis sama lah Mas. Jadi kita harus tentukan dulu target pasar kita siapa. Kemudian sekarang ini udah zamannya bukan jualan produk, tapi juga jualan solusi sebetulnya. Jadi kita harus fokus kepada apa masalah di target market kita. Sebagai contoh saya misalnya di perkantoran misalnya. Masalah mereka tuh apa sih urusan kopi ini? Misalnya kalau di perkantoran tuh banyak orang minum kopi karena pengen kafein. Biar melek. Jadi saya kalau habis makan siang ngantuk pengen minum yang kafein ini. Jadi mesti yang strong misalnya. Jadi kita mesti empati dulu atau apa sih persoalan target market kita. Setelah itu juga ada banyak kalau saya ini istilah kerennya ada false belief yang harus kita selesaikan. Apa ya false belief itu? Jadi kepercayaan salah tentang kopi misalnya. Mitos. Ya. Misalnya ada yang bilang bahwa kalau saya minum kopi itu perut kembung. Nah iya. Atau misalnya kalau perih. Atau saya karena punya sakit mah saya nggak mau minum kopi misalnya. Nah kita harus meyakinkan mereka. Kita harus mengedukasi atau memberikan marketing bahwa kita bisa bilang saya punya kopi yang nggak bikin kembung nih. Jadi pertama adalah kita tahu permasalahan mereka itu apa, sama kita menyajikan solusi untuk false belief tadi. Nah tentu yang pertama tadi target market kita siapa. Nah banyak
teman-teman yang bikin coffee shop itu nggak punya konsep. Pokoknya asal jual aja. Pokoknya soal buka nih. Asal buka. Laku nih. Begitu tanya siapa target marketnya nggak tahu. Siapa aja atau target marketnya terlalu luas dari mulai bayi sampai kakek-kakek misalnya. Ya nggak bisa gitu kan. Kita harus tentukan dulu nih. Nah kebetulan rumah kopi sana misalnya banyak di perkantoran. Jadinya jelas segmen marketnya sempit. Nah kita tinggal fokus nih. Kita tahu berempati ke mereka apa permasalahan mereka. Nah kita membuat solusi lewat kopi tentunya, lewat produk-produk kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebagai contoh misalnya contohnya ada di satu cabang kita lah. Jadi setiap cabang pun beda-beda mas treatmentnya. Sebagai contoh misalnya di satu perkantoran ya karena kita posisinya strategi segala macam, ya udah pokoknya mereka sekalian lewat sekalian segala macam. Tapi ada yang terlalu jauh. Nah kita cari apa permasalahan mereka. Misalnya saya pengen kopi tapi yang pengen sampai meja nih. Nah gimana caranya? Tentu kita lain-lain treatmentnya. Jadi sekali lagi tidak intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan customer kita, target market kita. Bang, kalau di cafe itu kan perlu ada suppliernya ya. Suppliernya dia beli kopinya dari mana, kemudian dia juga membangun produknya sendiri yang khas gitu ya. Terus kemudian dia juga beli alat-alat, dia bikin situasi atau ruangan yang sesuai gitu. Nah di antara sekian banyak ini, kalau Bang Erik pengen rating gitu ya, yang paling penting yang mana dulu Bang di antara semua ini? Walaupun semuanya pasti penting ya. Betul. Tapi yang sebagai core kalau kita mau bikin rumah kopi itu yang mana Bang? Sekali lagi tergantung target marketnya. Oke. Kalau target marketnya misalnya ABG, gen apa tuh Gen Z atau apa? Ya, nah mereka yang mereka butuhkan adalah tempat nongkrong yang nyaman, ada wifi-nya, kemudian Instagramable. Nah, lidahnya nggak terlalu penting. Nggak penting. Yang penting manis. Oh gitu ya. Kayak gitu misalnya. Iya. Kita makanya itu tadi. Jadi kalau misalnya mana yang paling penting? Tergantung mas. Ada misalnya sebagai contoh lah misalnya ada di seorang teman bilang saya, mas saya mau bikin coffee shop misalnya. Saya pengen bikin di daerah Kemang. Contoh ya. Wah segala itu saya tanya, enak dananya berapa yang di spend? Misalnya dia bilang 1 miliar. Saya bilang di Kemang mah nggak cukup segitu. Karena kalau kita lihat coffee shop di Kemang itu adalah untuk lifestyle. Yang mejanya mesti bagus, apanya mesti bagus, tempatnya mesti nyaman, parkirnya juga nggak mungkin parkir motor misalnya kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh pakai motor. Tapi intinya adalah harus menyediakan lebih kepada layanan yang nyaman. Dan itu membutuhkan fasilitas yang lengkap. Kayak gitu. Beda sama misalnya mau bikinnya misalnya di daerah perumahan. Kalau di daerah perumahan lagi target marketnya misalnya bapak-bapak yang pulang kerja. Nah buat mereka yang penting ada musik santai, kemudian suasananya cozy, dia juga nggak mau tempat itu yang sofa, kopinya enak. Jadi seperti tadi, jadi sangat tergantung dari target market kita siapa. Ya. Bang, sekarang kita geser Bang. Tadi dari hilir ke toko kopi, kedai kopi, kafe, kemudian geser ke roastery. Nah, gimana Bang? Kalau mau masuk bisnis ini gimana? Ke bisnis roastery sekali lagi sama Mas. Tergantung target market kita siapa. Karena kebutuhan kopi di coffee shop itu macam-macam. Ada kopi yang premium yang akan diseduh kepada orang-orang pencinta kopi. Ada kopi yang misalnya yang penting murah aja. Kemudian ada kopi dan sebagainya. Makanya tergantung target market kita siapa. Nah, kemudian baru kita mulai memilih mesin kita apa. Karena harga mesin roasting itu dari mulai harga yang belasan juta sampai yang ratusan juta. Nah, itu yang perlu pertimbangkan. Kalau modalnya jauh lebih besar ya Bang ya? Sebetulnya kalau modalnya jauh lebih besar coffee shop Mas dibanding roastery ya. Karena kalau roastery kan yang paling penting punya mesin roastery, mesin roasting sama gudang dan sebagainya. Kalau coffee shop kan banyak banget perintilannya Mas. Ya kan? Belum kalau roastery itu ya kalau versi saya relatif lebih kecil dari sisi modal tapi dari sisi marketing masih kuat. Karena sekarang ini tren di Indonesia itu coffee shop besar punya roastery sendiri.
Jadi memang supaya mendorong ekspansinya dia. betul dan dia lihat akan lebih murah dan dia bisa suka-suka dia itunya bukan suka-suka dia sesuai dengan profil yang dia inginkan. Ya. Nah, Tidak kalau bergantung. tidak bergantung pada orang dan sebagainya karena seperti tadi itu Mas. Kan roastery itu sangat tergantung dari konsistensi bahan baku. Nah, begitu bahan bakunya tidak konsisten, ini roastery mesti menyesuaikan. Nah, kalau punya roastery sendiri, dia bisa sesuaikan dengan cepat itu. Kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan membangun roastery, gitu Bang. Pengalaman Bang Erik nih, pitfall-nya di mana? Jebakan-jebakannya itu di mana, Bang? Jebakan-jebakannya itu kita belum punya market, tapi kita udah mulai jalan, Mas. Oh. Ya. Karena gini, coffee shop itu untuk geser dari satu produk ke produk lain ada risikonya. So sebagai contoh saya Mas Wahyu udah langganan sama saya beans-nya. Kemudian ada orang lain yang datang lagi gitu. Begitu dirubah ini customer saya kok beda sama kemarin? Iya, beda kemarin. Nah, customer yang komplain itu berat, Mas. Jadi di zaman sekarang itu begitu ada customer komplain itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan diganti produk. Akan nempel tuh. Karena coffee shop banyak kan Mas tadi bilang. Jadi ya tinggal geser. Tinggal geser ke coffee shop ini. Misalnya ada banyak sekali misalnya kan kebetulan anak-anak saya juga seneng ngopi semua ya. Misalnya dia hanya karena kopinya berubah mungkin pada saat itu baristanya sedang tidak terlalu konsentrasi atau apa bukan karena produk. Itu bilang aduh ini dan bintang 1 itu cepat nyebarnya dibanding bintang 4 Mas. Wah cepat ya, nggak bisa hilang lagi Pak. Ya betul. Jadi pasti owner coffee shop akan sangat menjaga kualitasnya, konsistensi kualitasnya. Jadi begitu ada perubahan itu dia akan berpikir ulang untuk shiftingnya itu dia akan. Kalaupun misalnya ada perubahan harga dan dia perlu efisiensi, dia nggak akan langsung berubah total. Dia akan pelan-pelan supaya customer-nya nggak kaget. Nah, kalau di total ya dari pembahasan Bang Erik tadi, in total itu, apakah masih prospektif untuk masuk ke bisnis kopi di Indonesia atau sebaiknya kita fokus ke market yang di luar? Kalau saya melihat bahwa yang namanya bisnis kopi Indonesia sangat menjanjikan, Mas. Memang seperti tadi ya, ini kita satu segmen kecil saja, kopi susu, Mas. Kopi susu gula aren. Ya, itu dari harga yang 30.000 sampai sekarang muncul yang 8.000 nih. Ada lagi yang kopi saset ini. Ya kan? Nah, buat saya itu hal yang biasa aja. Justru gini, saya misalnya menjual kopi susu harga 20.000. Ini muncul yang 8.000 nih. Adik kita nih, mulai banyak itu di jalan-jalan tuh. Buat saya itu bukan sesuatu bukan ya beda segmen market gitu kan. Tidak akan mengambil bagian kita gitu. Dan buat saya itu peluang, Mas. Karena setelah saya lihat-lihat orang yang beli kopi yang 8.000 itu misalnya, itu bukan market saya yang diambil. Tapi mungkin market yang biasa minum bukan kopi, nyoba-nyoba kopi ya gitu kan. Atau misalnya yang biasa kopi saset atau kopi kemasan. Dia merasa lebih sehat kopi ini nih dibanding kopi kemasan, karena kemasan mungkin dia pikir banyak pengawet dan sebagainya. Dia pindah tuh, shifting. Nah, saya berpikir kalau dia tahu kopi enak pasti akan shifting lagi. Jadi kalau misalnya ada bilang saya nggak mau ada head to head sama yang kopi saset misalnya, yang punten ya harganya mungkin buat saya penggemar kopi saset itu adalah market saya itu. Bisa jadi target market saya karena begitu dia tahu kopi yang benar-benar kopi enak, dia akan pindah, Mas. Jadi semakin banyak orang yang menikmati kopi 8.000 itu. Jadi marketnya sekarang itu belum maksimal juga. Belum, Mas. Masih jauh. Mas. Iya, masih bisa dinaikin tuh. Nah, jadi dengan fenomena yang baru setahun 2 tahun ini yang muncul kopi 8.000-an itu, kan dulu standarnya kan kopi 18.000 tuh. Ada yang sekarang 8.000. Menurut saya bukan head to head itu. Itu udah calon customer saya nih yang 18.000-an. Pemula masuk situ. Nanti akan masuk naik. Iya. Nah, yang paling penting adalah kita tetap yang sustain itu dan yang kualitasnya bagus. Kenapa? Karena saya masih yakin bahwa penggemar kopi itu, orang-orang militan kopi itu hanya akan minum kopi yang bagus. Kalau yang kopi yang punten ya, yang kualitasnya nggak bagus, itu nggak akan sustain kok, santai aja.
Tapi betul juga loh Bang Erik ya. Kalau kita lihat misalkan kayak di ikan itu ya, jualan ikan itu. Kan ada ikan yang berpendar-pendar apa yang segala macam, sekarang lagi musim ikan gupi, ini sini ya. Itu datang dan pergi ya. Ya. Tapi kalau arwana itu dari dulu bentuknya Iya, kayak begitu betul. aja ada terus itu. Betul, Ya. betul. Kalau main di premium memang akan Betul. lebih sustain. Ya. Para pendengar sekalian, ini menarik sekali. Tadi ada banyak tips dan triks ya, dan juga berbagai macam insight termasuk dengan jebakan-jebakannya tadi dari bisnis kopi, mulai dari roastery sampai dengan cafe shop. Mudah kita bahas lagi nanti banyak hal setelah kita saksikan dan dengarkan dulu lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama kita Bang Erik Abdurrahim. Beliau adalah founder dari Rumah Kopi Nusantara. Ya, Bang Erik. Tadi kita udah cerita banyak nih ya. Ini Bang Erik ini adalah senior saya di ITB dulu ya. Fisika teknik, tiba-tiba kok bisa beralih jadi kopi. Ini gimana juntrungannya Bang? Kok bisa kecemplung di sini nih Bang? Jadi ya namanya semuanya udah diatur sama Allah, Pak. Jadi ya kalau menentukan itu ya saya ikut aja. Jalan hidup membawa ke sana. Jalan ya, hidup Bang? membawa ke sana ya, betul. Bang, satu tip Bang. Ini kalau tadi sudah sampaikan bisnis kopi ya Bang. Ini mungkin agak out of topic ya. Kalau kita bicara penikmat kopi. Menikmati kopi itu caranya gimana sih Bang? Nah, menikmati kopi itu banyak caranya. Tergantung suasana hati juga. Oke. Seperti tadi kan, saya terkadang butuh kopi karena saya butuh kafeinnya. Maka saya paling sederhana dan paling gampang adalah saya minta espresso. Espresso cukup udah selesai. Bahkan saya tuh punya sugesti ya. Kalau lagi nggak enak badan tuh minum espresso double shot. Itu cukup langsung seger gitu. Langsung biar. Gitu ya. Orang-orang pada wah itu sugesti Rick gitu kan. Saya bilang ya nggak apa-apa. Yang penting saya jadi seger. Jadi tergantung suasana hati. Kalau misalnya lagi kalau kondisi biasa, saya biasa menikmati americano. Jadi espresso yang kasih air itu. Kenapa? Karena pertama sederhana dan kita hampir semua ke coffee shop lah. Saya pasti coba americanonya. Kenapa? Karena americano sederhana Mas. Menikmatinya tuh sederhana, nggak pusing-pusing gitu. Nah kita bisa americano yang enak tuh yang kayak apa sih? Yang balance gitu. Kalau versi saya. Balance itu dari ada rasa pahitnya, aromanya, kemudian ada asamnya sedikit dan sebagainya. Tentu semua orang beda-beda. Ada yang senang asam banget sebenarnya. Tapi buat saya menikmati yang lagi Erik lagi biasa-biasa aja, itu americano paling enak. Nah kalau misalnya lagi pengen happy ya menikmatinya ya mungkin saya akan pilih yang pakai susu misalnya dan sebagainya. Nah pertanyaan tadi Mas Wahyu, gimana cara menikmati kopi? Ya tergantung suasana saat itu yang dibutuhkan apa. Nah itu sebetulnya yang harus dilihat oleh pemilik coffee shop. Customer kita datang ini butuh apa sih? Jangan butuh kursi doang buat ngobrol. Sama wifi. Ya, tapi itu terlepas dari itulah. Tapi intinya adalah, tapi yang beli kopi juga. Tapi intinya adalah menikmati kopi itu yang kalau yang paling nikmat adalah kalau kita bikin sendiri Mas. Karena kopi itu unik. Mas punya misalnya satu kopi, anggaplah kopi Java Prianger. Digiling, green size-nya beda, rasanya beda. Kemudian green size-nya sama, suhunya beda juga. Cara seduhnya beda. Yang satu pakai tubruk, kemudian pakai V60 atau pakai plunger, beda juga rasanya. Nah, menikmati kopi itu kalau kita kalau saya nih, menikmati kita itu kalau biasanya kita punya ekspektasi nih. Saya pengen ini, eksperimen lah. Saya pengen cita rasanya seperti ini nih. Jadi nggak tuh? Nah, ternyata kadang suka gagal juga kan. Nah, itu yang saya yang bisa nikmati itu kalau ekspektasi kita sebelum membuat sama setelah kita nikmati sama match, puas gitu, satisfy. Wah, udah advance nih. Nah itu kalau lagi senggang Mas. Iya. Nah kalau lagi cepet-cepet ya tadi yang paling enak kopi tubruk sama kalau pakai mesin americano. Kalau pakai yang nggak punya mesin mendingan pakai tubruk karena kopi tubruk tuh asli. Baik Bang Erik ya, kita sekarang cerita mengenai Rumah Kopi Nusantara nih Bang ya. Rumah kopi ini ceritanya bagaimana Bang awalnya, terus kemudian sampai sekarang ini menurut Bang Erik produk-produknya itu yang unggulannya apa Bang? Jadi begini Mas, jadi Rumah Kopi itu lahir dari tahun 2014. Jadi itu jangan bayangkan suasana kopinya sama seperti sekarang.
waktu itu orang masih belum tahu kopi Indonesia itu seperti apa. Mungkin orang juga nggak tahu ada yang namanya kopi Papua, Wamena. Orang belum tahu juga ada yang namanya kopi Toraja, itu belum tahu pada zaman itu, pada saat itu. Jadi kopi rumah kopi Nusantara itu lahir sebetulnya ingin memperkenalkan kopi-kopi yang ada di Indonesia. Jadi ide waktu itu dibikin pertama di Taman Mini, Mas. Taman Mini. Di Taman Mini. Jadi kami Koperasi Mitra Malabar pada saat itu bekerja sama dengan Taman Mini ingin memperkenalkan. Jadi kayak showroomnya kopi-kopi petani yang ada di Nusantara ini. Makanya namanya Rumah Kopi Nusantara. Jadi waktu itu kami sampai punya 54 varian kopi. 54. Dari kopi-kopi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya di 2013 Koperasi Mitra Malabar bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumpulkan petani-petani kopi, koperasi-koperasi dan kelompok tani penghasil kopi dari seluruh Indonesia. Kemudian kita bersepakat untuk membuat showroom di Jakarta. Nah, dipilihlah Taman Mini untuk menjadi showroom itu. Nah, itu ceritanya awalnya gitu. Makanya namanya Rumah Kopi Nusantara. Nah, berkembang kemudian sekarang seperti apa, Bang? Nah, kemudian karena ada di Taman Mini pada saat itu ada restrukturisasi ya. Kemudian tempat kami itu termasuk yang dihilangkan. Jadi pada saat itu kan ada beberapa kebijakan dari pengelola baru, ada beberapa bangunan yang dihilangkan dan dijadikan taman. Nah, itu kebijakannya saya tidak terlalu paham seperti apa. Nah, jadi kita kan harus survive kan. Akhirnya kita keluar dari Taman Mini itu. Kerjasama dengan asalnya kita buka di beberapa tempat di perkantoran. Memang target kita merasa bahwa kopi yang kita sediakan ini cocoknya untuk yang di perkantoran. Jadi kita ke perkantoran. Waktu itu pernah ada di Plaza Merah Putihnya Telkomsel. Tapi pas Covid kan tutup tuh karena semua kantor tutup kan, kita tutup. Kemudian ada di Sintais juga sama, tutup karena gedungnya dipakai dijual dan sebagainya. Nah, yang sustain itu di Kementerian Perdagangan. Jadi seperti itu. Jadi memang idealismenya sih sama. Kita memperkenalkan kopi-kopi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Mas Wahyu datang ke rumah kopi yang di Perdagangan tuh berjejer tuh dari mulai Gayo sampai Papua ada di sana. Kita bisa milih ya, Bang. Bisa milih untuk memilih. Tapi sekali lagi Mas Wahyu, biarpun seperti itu, idealisme kita seperti itu, ujung-ujungnya kan kita market base ya. Masyarakat kita masih senangnya ya kopi yang pakai mesin. Ya seperti americano, cafe latte, kemudian ada cappuccino dan sebagainya. Jadi masih preferensi pasar sekarang. Ya, biarpun untuk yang manual brewing, yang Arabica manual brewing ada juga, tapi tetap mayoritas ke yang coffee shop pada umumnya. Nah, kalau Bang Edi kan ada roastery juga ya. Betul. Nah, itu ceritanya gimana, Bang? Kalau roastery itu sama pada saat kita tahun 2018 ya. Asalnya kan kita roasternya dari orang lain. Jadi kita punya green bean terus digoreng sama orang lain. Perkembangannya ya kita pikir ya kenapa kita nggak goreng sendiri supaya kita bisa mengeksplor profil yang dibutuhkan oleh, kan masing-masing daerah profilnya beda-beda. Jadi kita yang khas gitu. Yang khas. Jadi supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kan beda. Contohnya misalnya kopi Gayo digorengnya berbeda dengan kopi Jawa Barat misalnya kayak gitu. Seperti itu, Mas. Nah, ini juga melayani untuk gini. Kalau kan ada kafe-kafe juga. Betul. Jadi ya sama halnya dengan roastery lain, Opera Coffee ini, roasternya namanya Opera Coffee. Opera Coffee ini banyak melayani ya B2B banyak kan, Mas. Dari coffee shop ke coffee shop. Nah, Bang, kalau misalkan kita, ini para pendengar kan pasti banyak yang mau bikin mau bikin rumah kopi misalkan gitu ya, bikin kafe apa segala macam. Ini bisa berkontak atau misalkan nanya-nanya ke Bang Erik boleh nih? Boleh banget gitu. Jadi intinya adalah kita juga sering, Mas, ada yang datang untuk bekerja sama atau apa. Intinya kita sih membuka peluang untuk kerjasama dalam arti jadi partner gitu, Mas. Memang sekarang nih rumah kopi ada 4 cabang, yang kelima nih insya Allah bulan depan buka juga. Itu masih punya sendiri. Nah, kalau misalnya
kita tuh banyak juga sisternya Pak, saudaranya banyak saudara juga, ya. saudara-saudaranya. Jadi kita bantu dari mulai pembukaannya, ya ngobrol-ngobrol lah kiat-kiatnya apanya, suka dukanya saya sebutin semua. Kemudian juga bahan bakunya dari kita dan sebagainya. Iya, jadi para pendengar sekalian, Bang Erik ini salah satu yang paling senang berbagi ilmu ya. Jadi kalau para pendengar sekalian memang pengen buka apa segala macam bisa Ya, konsultasi ngobrol ya. Datang aja ke kafenya di Kemendak, nanti bisa Di ngobrol Kemendak sambil bisa, ngopi. di Kemenperin bisa, di Kemenperin, di Kemenaker bisa, Kemenaker. di Parekraf bisa. Iya, di Parekraf juga ada ya. Janjian aja. Janjian aja. Bang, terakhir Bang, terkait dengan pengembangan kopi tadi kan sudah ceritakan bahwa butuh banyak sekali hal ya Bang ya untuk mendorong semuanya ini. Nah, kira-kira apa support yang dibutuhkan oleh teman-teman petani kopi ini supaya ekosistemnya itu produktif dan cepat berkembang gitu Bang? Seperti tadi ya, salah satu kelemahan kopi kita itu kan masalah konsistensi. Nah, konsistensi ini sudah menjadi isu di seluruh dunia lah. Kopi Indonesia tuh konsistensinya seperti apa yang harus diperhatikan. Jadi agar kopi kita ini berjaya dan terus berjaya, yaitu tadi bagaimana petani-petani gitu ya, kita supportnya itu adalah mulai menggunakan teknologi tepat guna untuk menjaga konsistensi. Jadi mulai belajar lah, mulai belajar. Ini sebetulnya perlu dukungan dari akademisi, perlu dukungan dari pemerintah supaya prosedur standar itu ada. Nah, yang memang dibutuhkan itu standarnya, karena standarnya belum ada jadi bebas kan. Nah, tapi kalau misalnya standarnya ada, jadi ada. Saya sebagai contoh ya, saya pernah dikasih tahu di Brazil itu kopi Brazil itu bisa maju itu dikarenakan kesadaran akan standar. Nah, itu mungkin bisa kita tiru itu. Bagaimana pemerintah, akademisi, roastery, petani, semuanya berkumpul membuat standar bahwa kopi Indonesia tuh, yang namanya kopi Indonesia itu seperti apa sih? Jadi saya ingat betul di salah satu kajian itu mengatakan bahwa kopi Brazil itu maju setelah kalau tidak memenuhi standar ini tidak boleh ngomong itu sebagai kopi Brazil misalnya. Jadi mereka itu sebagai contoh ya, yang saya dengar pada saat itu. Misalnya ada satu roastery yang goreng kemudian ketahuan bahwa di dalamnya itu ada unsur yang bukan kopi, mungkin dicampur sesuatu, itu bisa di bench. Jadi gak boleh jualan lagi tuh. Misalnya selama 3 bulan dan sebagainya. Jadi quality kontrolnya ketat. Bahwa yang namanya kopi Brazil itu ya begini kualitasnya. Supaya memang ini jadi nilainya juga bisa tinggi. Jadi yang namanya kopi Indonesia itu seperti ini. Di luar itu jangan ngaku-ngaku kopi Indonesia misalnya kayak. Nah, tapi kan itu perlu kesadaran semua. Nggak bisa hari ini ngomong besok jadi itu kan. Perlu strategic planning, proses ya, perlu transformasi ya. Betul. Terakhir Bang, closing remark Bang. Ya, question remarks-nya adalah kita harus minum kopi Indonesia. Betul. Wah, ini cukup, ini luar biasa para pendengar sekalian. Singkat, padat, tapi bermakna ya. Karena ini teguran juga buat para pendengar sekalian ya. Jangan terlalu bangga juga dengan kopi yang di luar juga ya. Betul. Karena kopi Indonesia itu lebih kaya, lebih luar biasa, jumlahnya juga bagus dan kita perlu mengembangkan produk dalam negeri. Para pendengar sekalian, ini adalah pembicaraan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda semua di rumah dan para pendengar sekalian yang nanti akan berbisnis, terutama di bisnis kopi. Salam sukses buat kita semua dan kita jumpa lagi sebagai UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergi dan berdaya. Salam kenal. Voice of Indonesia.